Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Herumonas Prasetyo, masih dalam rangkaian video tutorial di channel Kawan Excel yang bahas mengenai tips dan trik maupun penyelesaian masalah dengan atau di Microsoft Excel ya teman-teman ya. Kita coba mainan lagi di Excel. Ini jam 7.12 hari Minggu, hari libur, sambil nunggu warung kecil ya di rumah. Jadi ya mainan VBA, nunggu pembeli. Oke, lanjut ya. Minggu atau hari kemarin saya sudah buat satu tutorial terbaru, yaitu VBA untuk hapus duplikat. Dan di sana saya juga sudah nyebutin bahwa ini adalah bagian dari penyelesaian satu kasus VBA yang sudah diposting oleh teman atau rekan kita di grup ini, grup bantuan makro ya, di sini ya. Yang saya maksud adalah ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada teman yang namanya Pak Rianmo di sini ya. Izin bertanya Pak, bagaimana VBX untuk menandai NKK pemilih pada pemetaan TPS apabila TPS pemilih tersebut berbeda dengan keluarganya? Maka jadi intinya saat ada NKK yang sama tapi TPS-nya berbeda, dimohon diwarnai. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah saya download ini filenya ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ini file yang masih sama ya, membuat hapus duplikat yang kemarin. Kemudian saya coba download file TPS dan saya tempelkan di sini. Ini adalah file TPS yang dimaksud oleh Pak Rianmo. Maksudnya adalah begini, saat ada NKK yang sama, misalnya ini belakangnya 104 ya, ada 3 NKK, TPS-nya sama di 03, nggak masalah, nggak usah diwarnai ya. Tetapi saat ada ini NKK dengan angka belakang 022 tapi TPS-nya ada berbeda 011 sama 012, maka harapannya diwarnai seperti ini. Dan ini sebenarnya adalah hasil akhirnya ya. Dan jika kita hilangkan semua warnanya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah tentunya ini juga sebelumnya nggak berwarna merah, seperti ini adalah hitam. Jadi sebenarnya ya kasus ini sudah saya selesaikan dengan menggunakan cara non VBA ya teman-teman ya. Ini adalah pemetaan TPS dengan menggunakan pivot table maupun cara yang lain. Silahkan dicek aja di sini untuk cara-caranya ya. Periksa saja, atau teman-teman pergi ke channel YouTube saya. Silahkan cari di sini yang TPS atau ya yang ada kaitannya dengan TPS ini. Klik aja di sini, nanti teman-teman akan dibawa ke satu tutorial yang menjelaskan bagaimana cara memecahkan kasus ini, yang ini tadi ya, tanpa menggunakan VBA. Tetapi ya Pak Rianmo ini getol sekali mengirimin pesan saya ya, tetap minta tolong bagaimana cara solvingnya dengan VBA, meskipun sudah saya sebutkan di tutorial saya di sini yang di TPS di sini. Maaf, bahwa nantinya VBA-nya akan memerlukan pemahaman yang intermediate ke atas ya. Jika teman-teman pemula saya jamin pasti bingung, karena nanti akan ada loop di dalam loop dan di dalam loop lagi. Ada tingkat loopnya yang 3 kali loop nanti akan kita buat, dan di antara 3 itu ada yang loop di dalam loop. Jadi jika teman-teman masih pemula, insya Allah akan bingung. Dan saya sudah menjelaskan, tapi Pak Rianmo tidak putus asa menanyakan ke saya. Jadi oke, tutorial ini akan saya coba untuk membuat penyelesaian dengan menggunakan VBA. Tapi dengan catatan ya Pak, sebelumnya mohon maaf karena penjelasannya pun juga sudah tingkat menengah ke atas. Jadi saya tidak menerima pertanyaan-pertanyaan bagaimana atau kenapa begini, kenapa begitu ya Pak. Saya asumsikan Bapak sudah memahami alur kerja dari VBA maupun looping ya. Mohon maaf ada suara motor lewat karena memang saya di pinggir jalan. Oke, kita balik saja ke kasusnya. Ini adalah kasusnya ya. Dan saya ke sheet TPS. Kenapa ada beda TPS 2 dan TPS? TPS 2 ini adalah file asli dari Pak Rianmo. Kemudian TPS ini adalah warna yang sudah saya hilangkan. Harapannya nanti hasil akhirnya ada di sheet TPS di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang belum menyimak video tutorial saya mengenai VBA hapus duplikat,
harapan saya teman-teman menonton ini dulu, karena nanti penyelesaian kasus ini akan berangkat dari file ini. File hapus duplikat ini saya kembangkan untuk memecahkan kasus yang dihadapi oleh Pak Rianmo. Oke ya, demikiannya teman-teman ya. Harapan saya teman-teman nggak bingung. Jadi ini adalah file yang sudah kita buat kemarin di hapus duplikat. Tentu teman-teman masih ingat jika memang download filenya kemarin ya. Jadi kita langsung saja melangkah ke Visual Basic Editornya. Klik pada tab Developer, kemudian klik pada Visual Basic. Atau jika teman-teman tidak mempunyai tab Developer, silahkan menekan Alt dan F11 pada keyboard teman-teman. Oke, saya klik pada Visual Basic dan ini adalah kode yang kemarin kita buat. Hapus duplikat ya. Seperti saya sampaikan tadi, kita akan berangkat dari kode ini. Nah, ini jadi saya copy saja yang ada di sini, saya blok, kemudian saya tekan Ctrl C. Saya tekan enter seperti ini, kemudian saya tekan Ctrl V atau paste saja. Kemudian saya klik ke atas, saya ganti namanya dengan sub cari beda TPS seperti ini ya. Oh, saya ngetik spasi tadi ya, nggak boleh ada spasi untuk penamaan. Oke, seperti ini. Jadi file ini akan saya ambil di blok ini aja, yang mencari duplikatnya saja di sini ya. Jadi baca item ini akan saya ganti dengan loop mencari data unik atau bukan duplikat ya. Oke, seperti ini. Blok kodenya sampai di sini ya, sampai tulis sheet ini saya hapus. Oke ya. Jadi buat teman-teman nanti yang nggak mengikuti ini, sekali lagi saya sarankan teman-teman untuk melihat di video tutorial saya yang ini ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Oke, pertanyaannya kenapa harus menggunakan remove duplicate dulu Pak? Jadi begini, alurnya seperti ini biar teman-teman paham ya. Kita ke sini. Di sini NKK-nya ada banyak dan beberapa duplikat. Bukan beberapa sih, emang duplikat semua. 104 ada 3, 034 ada 3, 12 ada berapa ini? Ada 3, 5-nya ada 1. Jadi intinya yang pertama harus kita lakukan adalah kita hilangkan dulu semua duplikat di sini. Kemudian berangkat dari item yang tidak ada duplikatnya nanti, kita akan loop ya, kita akan analisa data ini satu persatu. Jadi kita akan berangkat dari ini, misalnya saya copy di sini, misalnya saya paste di sini ya. Kita akan berangkat pada looping pertama, kita akan cari pada NKK di sini. Apakah di jajaran data yang ada di range A di sini ada NKK yang sama dengan ini? Oke, ada sama. Yang mana? Yang ini. Nah, setelah ketemu yang sama, kita akan loncat ke TPS. Kita lihat apakah TPS-nya 1 TPS atau tidak. Jika di sini ada 030303 berarti dia 1 TPS. Berarti tidak diwarnai kuning seperti ini. Akan lanjut ke NKK berikutnya, yaitu ini. Saya paste lagi di sini. Kita melakukan looping lagi range A. Jadi setiap NKK ini akan melakukan looping di keseluruhan kolom range A. Waktunya tentu lama Pak. Ya iya, karena memang harus lihat satu-satu kan, mengelompokkan by NKK kan. Tapi selama-lamanya VBA biasanya ya nggak terlalu lama sih, asal komputernya kuat aja. Oke, balik lagi setelah ketemu ini ya untuk datanya, kemudian dia akan loncat ke sini ke TPS. Apakah TPS-nya sama? Oh ya, sama 14. Demikian seterusnya sampai ke NKK di sini 022. Saat ketemu NKK ini, dia akan loncat ke TPS dan melihat apakah di keseluruhan ini ada beda TPS. Jika iya, maka blok di sini akan diwarnai. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti ada banyak step di sini dan mungkin pembahasannya akan sedikit lama ya, nggak apa-apa. Ya memang maunya begitu, dikasih solusi yang simple tapi kayak tidak sesuai dengan keinginan Anda. Kita lanjut saja dengan VBA. Oke, setelah kita ketemu untuk data unik, ya ini saya kasih pagar aja di sini. Yang pertama cari data unik, ya seperti ini. Belum saya bootstrap ya. Oke, saya komen seperti ini.
Ini saya masukkan ke dalam seperti aduh. Saya masukkan ke dalam key seperti ini. Setelah ketemu data unik, langkah kita berikutnya adalah kita akan loop data range A ya, range A dengan data unik. Ini seperti ini ya. Kemudian setelah ketemu, kita cari space ini, sama matiin dulu ya untuk immediate window-nya. Kemudian setelah ketemu atau kita loop dengan ini, baru kita analisa nanti ya. Analisa apakah tiap baris A sama dengan DC ya. DC itu ya ini dictionary yang kita buat di tutorial kemarin ya. Kemudian setelah ketemu sama ya, baru kita analisa apakah TPS-nya sama seperti ini ya. Oke, setelah TPS-nya sama, ketemu atau tidak sama ya, atau tidak, kita akan lakukan loop lagi di sini ya, loop warnai jika ditemukan TPS-nya sama seperti ini ya. Jadi ada banyak langkah nanti teman-teman. Oke, kita mulai saja biar lama ini. Untuk loop data range A dengan data unik, jadi kita harus membandingkan antara range A dengan data unik. Kita perlu satu variabel lagi untuk nanti aja lah. Jadi kita loop saja dulu si A ya. Kita pakai I, kita samakan dengan satu, atau kita copy saja yang di sini. Copy, kita paste saja yang di sini. Ya. I sama dengan 1. Kita ganti yang di sini bukan lagi range B tapi range A. Kenapa? Karena saat kita lihat di sini data NKK-nya ada di A, jadi saya ganti dengan A. Ini saya ganti dengan A. Ini juga A. Ini juga kita ganti dengan A. Ini juga A ya. Yang ini juga kita ganti dengan A. Sementara kita ganti dulu semua dengan A. Ini juga A. Baru kita coba lihat si kode ini. Ya. Jadi kita loop setiap data unik. Setelah ini kita copy ya. Ini saya hapus dulu, atau jika teman-teman bingung ya. Hapus saja dulu. Jadi kita harus meloop dengan data unik. Data uniknya di mana? Di DC ini, atau di variable, atau di dictionary, atau di DC ini ya. Bingung ya, tonton video tutorial saya yang kemarin ya, DC ini. Jadi kita harus pakai perulangan, bener. Saya pakai dim lagi ya di sini ya. Dim I2 long. Kemudian kita pakai perulangan for I2 sama dengan 0 to dc.count minus 1. Kenapa dimulai dari 0? Karena memang counter dari dictionary dimulai dari 0 ya, indeksnya ya. Ini kita close dengan next I2 ya. Oke, jadi kita akan bandingkan antara si kolom A tadi, kolom A yang ada di sini, dengan si dictionary yang ada di DC ini. Jadi ini saya copy saja ya. Susah sekali naik ke atas ya. Sampai I di sini saya Ctrl C. Kemudian saya paste saja di sini ya. Saya paste di sini, Ctrl V ya. Oke,
Oke, I-nya ini saya ganti dengan angka 2 ya. Ini juga 2 tadi berarti. Kenapa angka 2? Karena barisnya dimulai dari angka 2 di sini ya. Oke, I saya ganti dengan 2. Oke, DC axis oke, nggak masalah. Yang ini juga saya ganti dengan 2. Oke, lanjut. Do until is empty. Oke, kita loop dari A2 sampai habis, betul. Kemudian analisa apakah datanya sama ya. Ini saya cut saja di sini, cut. Ini saya ganti dengan ini. Oke, analisa apakah tiap baris A sama dengan DC. Jadi kita pakai if-nya bukan ini. Saya hapus saja. Tab. Ya, ini kita pakai if range A N I ya. NI. Kemudian sama dengan DC dot item ya, DC dot item. Itemnya dari I2. Kenapa I2? Karena counternya si DC di I2. Jadi I2 saya kurangi dengan enggak saya kurangi. I2 enggak saya kurangi karena di sini mulainya dari 0 ya. Oke, jika range A, tiap baris range A ini ditemukan sama dengan DC ya, item yang ada di DC, maka ya, then kita tutup dulu dengan NIF. NIF, kita mau apain ya setelah ketahuan sama ya. Tadi disebutkan di sini kita analisa di TPS-nya di sini. TPS-nya sama apa tidak ya. Kita cut atau taruh di sini. Tab. Ctrl V. Jadi di blok data di sini nanti adalah kita menganalisa TPS-nya sama. Kita menggunakan trik yang sama dengan VBA hapus duplikat kemarin, yaitu saat datanya ditemukan tidak sama, barulah kita masukkan ke ini ke apa namanya dictionary. Jadi kita perlu membuat satu dictionary lagi. Ya, di sini ada dictionary DC. Saya tambahkan di sini juga DC2S new lagi scripting runtime ya. Scripting runtime dictionary ya. Oke. Kita udah punya 2 dictionary. Oh ya, buat teman-teman yang apa namanya bingung gimana cara menampilkan scripting dictionary di sini, sekali lagi balik ke video tutorial sebelumnya karena kita pakai referensi dari library yang lain yaitu tools, referensi kita pakai kemarin ini Microsoft Scripting Runtime. Ya. Jadi jika teman-teman belum paham bagaimana cara menampilkan ini, silahkan tonton video tutorial sebelumnya ya. Kita lanjut ke sini, balik lagi ke bawah. Nah, kita balik lagi ke analisa apakah TPS sama atau tidak. Jadi kita pakai si dictionary tadi ya. Kita pakai if dc2.exist ya. Not, kita tambahkan not karena memang kita nyari yang enggak sama. Not. Kemudian kita pakai yang key-nya. Key-nya adalah gabungan dari si si NKK dan TPS. Karena nanti kita akan menganalisa apakah di NKK ditemukan, kemudian kita lompat ke TPS. Jadi saya tulis saja di sini sedikit ya. Range A ya. Range A dan I ya. Range A dan I. Kurung dot value. Dan kita sambungkan dengan range D dan I dot value seperti ini, dan tutup kurung. Oke. Oh, kurang then ya. Oke. Then ya, ini kita tutup juga dengan NIF ya, nanti nggak kelupaan. If seperti ini ya teman-teman ya. Jadi langkah ini adalah langkah menemukan apakah NKK dan TPS-nya beda ya. Jadi saat di sini tidak ditemukan item yang kita analisa tadi,
saat NKK dan TPS-nya tidak sama, maka akan kita catat di sini. Maka kita tuliskan kode dc2.add. Add-nya apa? Key-nya kita pakai yang ini. Barusan kita tulis. Ya. Ini kita tulis. Ya. Seperti ini, saya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V saja di sini. Kemudian geser dikit ya. Koma, kemudian saya tambahkan untuk itemnya, atau saya ini ya, saya taruh di bawah aja, spasi ya, item kita paste saja di sini ya, seperti ini. Jadi key sama itemnya kita samain ya. Oke, setelah ini terloop, oke, ditemukan sampai bawah. Nah, setelah ini baru kita coba lihat ya teman-teman ya, untuk hasilnya kita coba debug. Print, kita coba print dc2 keys ya, dc2.keys yang dari i2. Kemudian kita pakai if di depannya di sini. If, copy dulu ya. Ctrl C. Bukan copy. If dc2.count ya, bukan copy, maaf. dc2.count lebih besar daripada 1, dan maka kita print di sini ya, dc2.keys. Jadi nanti saat ditemukan datanya ternyata ada beda di TPS sama NKK, maka akan masuk ke DC2 itemnya ya. Kemudian kita hitung apakah DC2-nya lebih besar daripada 1. Maksudnya gimana? Kalau lebih besar daripada 1 berarti memang ada 2 TPS pada NKK yang sama. Maka kita print saja mana DC-nya ya. Kita coba pakai yang DC, mungkin yang di sini ya, DC keys. Ya, DC keys ya, DC saja, bukan DC2. Jadi kita menghitung DC2, kemudian kita coba lihat yang di sini. Kita coba jalankan kodenya ya. Ini kita belum mewarnai ya nanti ya. Kita stop dulu di sini. Stop. Nah, kita coba pakai Ctrl G untuk menampilkan immediate window dan kita play. Bismillah, mudah-mudahan nggak error. Saya save dulu dan saya play. Oh, items, ini kurang S. Items ya, items tuh, items. Kita coba debug.print dulu ya, debug, compile, nggak ada error. Kita play ya, di sini muncul 15. Oh, kok malah 15? Yang mana ini? Kita coba geser ya. Oh, masih ada keliru. Ctrl R dulu. Masih ada keliru karena keseluruhan datanya di print di sini. Kita coba delete dulu. Oke ya. Bentar. Kita cari dulu di mana kesalahannya ya. Kita coba runut lagi ke atas. DC2, oke, udah betul. Oh, di sini. Jadi setelah loop ini, setelah menganalisa debug.print tadi, seharusnya si DC2 ini kita kosongkan lagi, karena nanti kita akan pergi ke next atau next item yang duplikat dari pertama tadi ya, DC ya. Jadi ini kita set aja di sini DC 2 set ya, set DC2 equal nothing ya. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan, stop dulu, kemudian play. Ya, sudah muncul 2 saja. Kita coba buktikan 70022 dan sama 46. Itu yang duplikat. Kita coba geser di sini, apakah benar itu yang duplikat? Iya, betul. 70022 sama yang 46. Kita coba cari yang 46, apakah benar yang duplikat? Iya, betul. Jadi kode VBA kita di sini udah jalan. Sekarang tinggal kita mewarnai saja ya.
Jadi yang ini kita ganti dulu ya. Kita debug doctrine ini kita ganti perintahnya dengan si mewarnai tadi. Saya stop dulu. Oke, maka susah ya. Ini langkah kita sekarang ini, kita cut. Nah, yang debug doctrine ini kita komen aja ya. Ini kita commenting di sini seperti ini, kemudian saya paste saja yang di sini, paste ya. Warnai jika ininya sama ya. Oke, warnai jika ininya sama. Saya ke loop lagi, yang di sini, loop lagi yang atau kita buat aja lah, nanti teman-teman bingung ya. Pakai do until is empty, range A dan I ya, dan I bukan satu ya. Oke, gini saya tutup dengan loop. Nah, ini saya harus inisiasikan I ya. I sama dengan 2 lagi berarti di sini ya. I sama dengan 2. Kemudian kita pakai if copy aja yang di sini. Range A. Saya pakai if paste dot value sama dengan DC ya, DC dot keys. Kita lihat dulu di atas ya, pakai then then tutup dulu dengan nif biar tidak kelentang-kelenting nanti error. Nif. Oke, kita loop lagi. Jika ketemu ternyata TPS sama NKK-nya beda, jadi kita warnai dulu. dc.keys, kita lihat keysnya nomor berapa tadi di sini di atas. I2. Oke, kita coba ke I2. dc.keys I2. I2, maka kita warnai di sini ya. Kita warnai range A dan I ya. I kemudian titik 2 ya. Saya lupa sintaksnya. Kita coba pakai yang ini, titik 2 n titik 2 n d berarti ini ya. D yang diwarnai kan A sampai D ini ya. Ya betul, A sampai D. Jadi kita geser ke sini. Ini D dan I dot interior ya. Dot color. Kita coba pakai FEB green gitu aja ya. Kita warna hijau. Jika memang benar nanti akan jadi hijau ya. Oke. Setelah diwarnai, oke, FEB green itu aja lah, nggak apa-apa. Loop. Di sini kita tambahkan ini, jangan lupa untuk mengantisipasi nanti ada error. Jadi kita batasi 100 baris saja. Nanti ini menyesuaikan saja ya untuk I-nya. Jika memang baris datanya ada 10 juta ya tulis saja 10 juta, walaupun Excel cuma 1 juta ininya ya. Oke, I plus 1. Oke, kita coba
save dulu ya, biar nanti kalau error kita ada jejak. Oke, setelah kita warnai DC set nothing I2 kita stop. Oke, kita coba geser ke sini TPS ya, kita coba play yang ada di sini itemnya. Kita coba ya, rame depan rumah saya kalau hari Minggu gini orang lewat. Kita coba play, nantinya di sini harusnya jadi green yang di sini ya. Kita coba play, bismillah, mudah-mudahan tidak error. Oh kok jadi hijau semua ya. Kita coba undo, kita stop. Saya keliru di mana ini? Oh nih. Jadi saya lupa menambahkan if tadi, karena tadi di depan debug.print kan ada if-nya ya. Kita enter dulu di sini. Jadi saya pakai if ya, if dc2.count lebih besar daripada 1 ya. Jadi saat ditemukan TPS-nya beda atau lebih besar daripada 1, then ya barulah kita loop di sini ya. Ya, ini kita tekan tab, dan ini kita and if ya. and if ya di sini. Jadi saya tahu tadi kenapa salahnya ada di sini. Tadi kan nggak saya hapus ya yang di barcode print tadi. Jadi saya masih punya track atau jejak bagaimana kode saya tadi sebelum saya hapus ya. Untungnya tadi saya tidak hapus ya. Jadi saya bisa membaca di sini ada if dc.count ini yang belum saya tulis ya. Kita coba akan praktekkan di sini. Jadi saat ada ditemukan dc.count yang lebih besar daripada 1, maka akan diwarnai. Oke, kita coba sekarang teman-teman. Ini belum ada warnanya. Kita coba play, nanti yang green harusnya ini sama yang 46 nanti ya. Oke, kita coba play. Bismillahirrahmanirrahim. Play. Oke, hijau kan? Kita next lagi, kita coba lihat ke bawah. Yang 46 kan belum ya? Oh, sudah langsung ya. Oke, berarti stopnya saya hapus dulu. Saya rapikan. Oke, ini saya stop. Kita coba cantolkan ini ke satu tombol ya. Set. Shape. Kotak. Saya gambar di atas saja ya. Sini ya. Warnai beda TPS. Gini ya. Saya cantolkan saja dengan yang tadi makronya. Klik kanan, assign makro. Pilih pada cari beda TPS. Saya klik OK. Kita coba jalankan sekali lagi. Ini saya hilangkan warnanya. Novel. Kita coba lihat di sini. Oh ya benar, ini 011 sama 001 ya. Saya hampir juga ketipu tadi. Ya VBA emang nggak bisa ditipu ya. Oke, bismillah kita coba. Boom. Nah, ketahuan ya mana NKK yang satu NKK beda TPS langsung diwarnai hijau. Panjang juga ya. Ini tadi ya. Berapa ini ya tadi ya? Berapa menit kita coba lihat. Wow, 33 menit. Ini tutorial terpanjang saya mungkin kayaknya ya. Oke, jadi demikian ya teman-teman yang mau belajar VBA, silahkan simak ini dari awal karena memang pembahasannya nggak di level pemula ya. Jadi ya mungkin agak membosankan bagi pemula, tapi ya saya hanya berusaha mengcover apa yang ditanyakan oleh teman-teman yang bertanya di grup Facebook saya, di grup bantuan makro di sini ya. Jadi karena si penanya getol sekali menanya ke saya, jadi ya saya jawab. Tapi sekali lagi ya Pak Rianmo, saya tidak menerima pertanyaan ini dan itu karena saya asumsikan Bapak sudah memahami VBA dengan baik, minimal dari dasar-dasar ya Pak ya. Karena nanti kalaupun dibahas ini juga jadi satu buku Pak yang kita lakukan tadi. Bapak harus paham dictionary dan lain-lain. Ya buat teman-teman yang di kelas menengah untuk VBA-nya ataupun mahir, ya kita saling ini aja, saling sharing saja teknik-teknik yang saya gunakan. Mungkin teman-teman punya teknik yang lebih simpel dari ini, monggo saja. Intinya saya sudah membuat tutorial terkait ini
terkait yang ditanyakan dengan menggunakan VBA maupun non VBA. Harapan saya ini nanti juga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang baru belajar VBA, mengeksplor apa itu dictionary maupun item-item yang lain. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan disepahami. Bertemu lagi dengan saya Rumenas Prastio di channel Kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.